Di bidang perikanan, Desa Sri Menanti memiliki luas lahan sekitar 1,5 hektar yang terbagi dalam 28 petak kolam. Dalam setiap panen, per kolam mampu menghasilkan 2,5 ton. Luas kira-kira ya sekitar 20.000 meter persegi, 2 hektar lah. 2 hektar. Luas kolam 2 hektar itu bikin kolam semua, Pak. Tapi kan di peta-peta, jumlah petanya kurang lebih sekitar 28 peta. 28 peta kita ya. Yang difungsikan untuk kolam. Yang difungsikan untuk kolam, terus ada satu yang untuk pemancingan. Yang untuk pemancingan ada satu kolam pemancingan harian. Dari 28 kotak itu ya Pak ya, yang udah kita aktifkan, udah positif itu sekitar 14-an lah. 14 kolam, tinggal 10, sekitar 10. Karena kendala dana juga kita mandiri, kelompok kita kan mandiri, artinya kita nyari bantuan belum dapat proposal udah sih Pak, masuk ke kabupaten, kita udah tapi alhamdulillah nyampe segini belum sampai belum ada yang turun bantuan itu. Udah kita masih dalam proses katanya. Ikan apa aja ini? Ikan pertama yang paling banyak itu kan patin. Ikan patin yang paling banyak, terus ada nila kita, ada bawal, terus ada mas dikit-dikit ya Pak. Ya itu katanya 4 di situ. Lele, 5 ada. Sistem pengelolaan kita seperti apa? Sistem pengelolaan kita rekrut ke kelompok. Kita rekrut ke kelompok. Kalau tanahnya memang kita sewa, ada yang sewa, ada yang punya perorangan. Sistem pengelolaannya kita ke kelompok. Satu kelompok itu berapa orang? Kita kebetulan 3 kelompok. Satu kelompok itu 10 orang. Biar kita enak koordinasinya, kita bikin satu kelompok 10 orang. Tapi dalam 3 kelompok itu kita jadikan satu kelompok besar, satu ketua gitu. Pemasaran sudah kemana aja? Pemasaran kalau lokalan ada juga di Simpang, terus orang-orang sekitar sini. Sekarang banyak yang udah tahu kalau nyari ikan segar langsung dari rumah menuju ke sini. Kita udah banyak tahu. Tadi dari pagi sampai siang ini kalau 20 sampai 30 kilo ada yang 2 kilo, ada yang 10 kilo. Ya, kalau untuk lokalan orang-orang sekitar sini. Kalau untuk patin ini kan larinya kita keluar daerah. Itu yang Lampung Selatan ada, yang Lampung Utara ada. Jadi tengkulaknya yang ke sini Mas. Dia udah, kalau kita nebar benih, dia udah nyatet mungkin ya. Makanya kan kalau ketika kita panen dia udah tahu datang. Kalau untuk pemasaran kita nggak susah untuk paten. Kayaknya malah masih kurang barang kita. Dalam mengelola ikan ini kan kita masih artinya masih monoton, masih apa ya. Kita ini guru karena pengalaman. Kendala kita memang mengatasi penyakit. Kalau airnya bagus, air kita ganti ya. Air kita ganti, artinya kita bukan air jog-jogan, airnya ganti terus muter, airnya bagus. Menurut saya tapi kalau kita lab airnya itu bagus, kita belum pernah nge-lab. Harapannya ya untuk yang pertama mudah-mudahan semua anggota kelompok ini bisa maju semua secara ekonomi, secara itu bisa maju lah taraf hidupnya. Untuk kelompok budidaya yang baru berumur 1,5 tahun, kinerja kelompok budidaya ini sangat membanggakan. Tak hanya dijual secara langsung, ikan juga dijual secara partai besar melalui pengepul.
Di sektor jasa dan perdagangan, Desa Sri Menanti sudah memiliki sebuah pasar yang menjadi urat nadi desa. Selain itu, juga terdapat beberapa bank yang mampu menunjang transaksi keuangan masyarakat Desa Sri Menanti. Untuk sektor pariwisata, ternyata ada hal yang sangat membedakan Desa Sri Menanti dengan desa-desa lain di Kabupaten Lampung Timur atau bahkan di Provinsi Lampung. Untuk berekreasi, masyarakat dari dalam maupun luar desa bisa memanfaatkan fasilitas waterboom Tirta Kencana. Kita ada ya waterboom, kemudian water slide. Kemudian ada untuk kegiatan musiknya itu di hari Minggunya ada organ tunggal. Hari-hari biasa ini sepi Pak. Iya, apalagi kalau masih jam-jam anak-anak sekolah. Karena kalau ada di biasa ini kami secara manajemen ya tentunya kunjungan ke sekolah supaya dari pihak sekolah itu mengadakan renang di sini untuk program paket sekolah gitu. Rekreasi keluarga sendiri? Kalau rekreasi keluarga ya kebanyakan keluarga tuh datang untuk berekreasi, berwisata di sini. Mereka kebanyakan ngambil di hari Minggu. Kalau saya mati ya hari Minggu. Ya harapan kita sih karena memang tempat Sri Menanti ini menurut saya untuk Lampung Timur sangat strategis sekali. Nah, kemudian untuk wilayah sekitarnya minimal ada 5 kecamatan lah bisa kunjung kemari, kejangkau dan murah gitu. Sehingga untuk katakan sarana berekreasi, bersantai itu berengajak keluarga, nggak perlu datang jauh-jauh ya. Cukup ke waterboom Tirta Kencana nih saya kira udah bisa terpenuhi. Tak hanya dari sektor perdagangan dan jasa, Desa Sri Menanti patut dijadikan contoh. Dalam kehidupan sosial bermasyarakatnya pun patut dibanggakan. Masyarakat yang heterogen dari berbagai etnis dan agama hidup rukun secara berdampingan. Warganya pun tergolong berpendidikan, dengan jumlah lulusan terbanyak adalah lulusan SMA sederajat 327 orang, lulusan SMP 320 orang, sarjana muda 209 orang, strata 1 42 orang, strata 2 3 orang, dan yang masih duduk di bangku sekolah dasar sebanyak 830 orang. Sudah sepatutnya nilai-nilai unggul dari Desa Sri Menanti dicontoh oleh desa-desa lain di Provinsi Lampung. Unggul dari berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan, pertanian, maupun bidang kemasyarakatan. Tak hanya itu, peran serta pemerintah untuk pembinaan desa-desa lain juga sangat diperlukan, sehingga peran masyarakat dan pemerintah dapat bersinergi memajukan masyarakat, dimulai dari tingkat desa.